masuk rumahnya saya jaga. Terus apabila ada mobil, misalkan kayak mobil warga, ada yang kerusakan atau apa, bisa juga saya bantu saya. Terus sama juga ada misalkan kayak warga yang atau gojek yang tidak tahu arah, jadi saya arahkan, jadi bisa juga nggak tersesat, jadi juga bisa nyampe tujuannya. Berarti ini Pak yang bikin Bapak terjadi di Sapam itu Pak ya, bisa menolong orang banyak Pak ya. Bisa menolong orang, bisa membantu orang, dan juga bisa bersedekah juga, kita sedekah kebaikan kita kepada orang lain ataupun warga kitanya. Halo, selamat siang Pak Satpam. Ya, siang Pak. Ya. Namanya siapa ini? Nama saya Alfian Pak. Ya, salam kenal Pak Alfian. Boleh saya video sebentar ini? Boleh Pak. Bisa ada waktunya Pak, ngobrol sebentar nih. Ya, boleh, ada waktu. Saya mau nanya nih Pak, ya kan? Sekarang nih masuk apa nih Pak Alfian ini? Masuk pagi kedua. Pagi kedua, jadi shiftnya apa tuh Pak? Pagi, malam? Pagi, malam-malam, libur-libur. Enak Pak ya? Malam 2, libur 2. Enak jadi satpam Pak ya, liburnya 2 hari ya? Libur 2 hari ya, enak juga Pak. Bisa istirahat, ada waktu juga 2 hari. Bentar Pak ya. Ya. Sudah lama nih Pak Alfian jadi satpam ini? Ya, alhamdulillah udah jalan 1 tahun saya. Sebelumnya kerja di mana Pak? Sebelumnya saya kerja di Kargo Bandara Bagian apa itu Kargo Bandara? sebagai porter Pak. Porter itu apa tuh Pak? Porter itu sebagai anggota yang merapikan barang-barang untuk dikirim dan untuk dikirim ke tempat-tempat lokasi kayak ke kota-kota lain. Terus sekarang kok Bapak beralih profesi jadi satpam itu apa yang membuat Bapak itu tertarik dengan profesi satpam itu Pak? Bisa cerita sedikit Pak? Karena satpam itu memang pekerjaan yang dari dulu saya inginkan tapi belum tercapai. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Karena dari awal saya melihat di pekerjaan saya dulu, melihat satpam bekerja, ya begitulah enak. Bisa ini juga dipandang hormat oleh orang lain dan bisa juga belajar lebih disiplin. Bisa jadi orang disiplin. Bisa ceritakan Pak suka dukanya selama bekerja jadi satpam udah 1 tahun tuh, bisa ceritakan apa Pak suka dukanya itu, sukanya, senangnya apa itu Pak? Bisa ceritakan Pak? Ya kalau masalah sukanya, ya suka saya bekerja menjadi satpam karena kalau masalah dipandang orang juga agak inilah gitu, agak hormat juga, agak nyaman lah dipandangnya sama orang juga. Terus kalau masalah enaknya bisa juga membantu pada warga, membantu untuk mengamankan areanya atau aset-asetnya, dan juga bisa membantu kenyamanannya dalam hari-harinya. Terus dukanya Pak, dukanya tuh yang bikin dukanya di satpam tuh Pak, misalkan ada kehilangan, bagaimana itu Pak? Kalau masalah dukanya Pak, kalau ada kata hilang, biarpun saya kerjanya udah benar-benar bekerja lah gitu, bisa juga tetap kena salah juga, bisa juga masalah dukanya gara-gara kepanasan, sering kedinginan, mau nggak mau ya harus dijalankan. Mau panas, sepanas-panas apanya, mau dingin, kehujanan seperti apa, harus dijalankan. Jadi kalau malam tetap Pak itu standby 12 jam itu? Ya standby terus. Kalau malam apalagi, sering yang paling berat itu ngantuk. Apabila ditinggal ngantuk atau ditinggal tidur, ya saya juga mengeri dari ada yang kehilangan atau apa. Jadi makanya saya tahan masalah ngantuknya. Itulah beratnya menjadi satpam. Jadi dengan video ini ya semoga masyarakat bisa tahu ya Pak Alfian tugas satpam itu cukup berat.
Ya karena tugasnya inilah membuat mereka itu bisa tidur nyenyak ya Pak Alfian ya. Iya benar Pak. Bisa ceritakan yang lainnya Pak, ibaratnya tuh pengalaman-pengalaman Bapak sama di sini tuh, Ya, termasuk warga, teman atau yang lainnya tuh atau apa tuh bisa cerita Pak pengalaman Bapak di sini? pengalaman saya ya alhamdulillah bisa juga dari satu tuh membantu warga yang sedang kesusahan, misalkan kayak sedang keadaan hujan banjir, bisa juga saya bantu biar airnya tidak masuk ke rumahnya, saya jaga. Terus apabila ada mobil misalkan kayak mobil warga ada yang kerusakan atau apa, bisa juga saya bantu saya. Terus sama juga ada misalkan kayak warga yang atau gojek yang tidak tahu arah, jadi saya arahkan, jadi bisa juga nggak tersesat, jadi juga bisa nyampe tujuannya. Berarti ini ya Pak yang bikin Bapak terjadi di Sapam itu Pak ya, bisa menolong orang bisa, banyak Pak ya. Bisa nolong orang, bisa membantu orang, dan juga bisa bersedekah juga, kita sedekah kebaikan kita kepada orang lain ataupun warga yang bertanya. Pernah nggak Pak Iba tuh menghadapi ibaratnya tuh kayak orang mabuk atau orang yang susah diatur atau mungkin menghadapi kejahatan itu, pernah nggak punya pengalaman itu Pak? Pernah Pak, sampai-sampai ada orang yang inilah di luar yang mabuk atau yang lagi nongkrong, kalau disuruh keluar dengan saya cara sopan kadang tidak menerima, malah saya yang domelin atau diajakin ribut, tidak apain, ya saya sabar aja lah, yang penting saya udah menegur atau udah menjalankan SOP, yang penting saya juga biar nggak disalahin sama atasan saya atau pimpinan saya. Luar biasa Pak ya Sapam tuh Pak ya, bukan hanya melatih kesabaran, bukan hanya disiplin, bukan hanya wawasannya harus luas, ya kan? Iya Pak. Juga tanggung jawabnya yang berat ya Pak Alfian ya. Iya, tanggung jawabnya berat, harus berani, harus siap. Wah. Terus itu Pak, ini kan masa pandemi Pak ya kan? Iya. Masa pandemi ini ibaratnya tuh apa tuh kiat-kiat apa motivasi Bapak apa untuk bisa selalu badan tuh sehat itu di masa pandemi ini, ya kan? Apa olahraga atau apa yang Bapak lakukan itu, padahal Sapam tugasnya pagi malam kehujanan itu tetap sehat itu apa Pak? Ya, kalau masuk pagi, saya pagi pertama selalu berolahraga sama satu rekan saya atau sama pimpinan saya, olahraga rutin setiap pagi pertama. Dan juga kalau di rumah saya sering juga lah menjaga kesehatan seperti berolahraga, bermain futsal atau bermain game biar badan saya sehat di masa pandemi ini. Oke Pak Alfian, terima kasih banyak atas informasi obrolannya ini. Tetap semangat Pak Alfian. Ya, semangat. Ya, semoga ada tugas Bapak tetap aman, selalu dilindungi. Amin. Bapak tetap sehat. Amin. Ya, semoga impian Bapak tetap terwujud. Amin. Terima kasih Pak Alfian. Ya, sama-sama Pak.